warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore hingga malam kepada sahabat Villa sekalian yang selalu menantikan video-video dari kami, terutama pada segmen kali ini yaitu terkait dengan life problems. Ya, kita sudah langsung bersama Ustazah Jazda Maskufah. Oke, apa kabar Umi? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Oke Umi, pada kesempatan live problem kali ini kita akan berdiskusi atau kita akan sharing-sharing kepada sahabat Villa sekalian, apalagi pada kaum muda nih Umi, terkait dengan jodoh. Oke, pada live problem yang kali ini ya ini judulnya terkait dengan bagaimana cara menanti jodoh. Oke, mungkin langsung saja kepada Umi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sahabat Villa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menanti jodoh. Karena Allah sudah tunjukkan semua Allah ciptakan di muka bumi itu berpasang-pasangan. Dan alhamdulillah karena berpasang-pasangan itu kalau kita belum ada jodoh, apa yang harus kita lakukan? Kan gitu. Bolehkah dibuka di dalam surat 24 ayat yang ke 26, dipersilahkan. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Masya Allah. Oke, mari kita simak ya. Tertera di dalam surat An-Nur 24 ayat yang ke-26. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menanti itu apa yang harus kita lakukan. Karena di muka bumi ini semua itu berpasang-pasangan. Ada tua, ada muda, ada laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, itu pasti. Maka mari kita simak ada apakah di dalam surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-26 isinya. Mari kita simak ya Kak ya. Yang pertama Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal khabithatu lil khabithat. Perempuan-perempuan yang keji akan berdampingan dengan laki-laki yang keji. Itu sudah takdirnya Allah seperti itu. Jadi yang jelek dapatnya jelek, itu pasti. Maka ketika orang yang jelek dengan yang jelek itu, maka ketika dia melakukan aktivitas, ketika dia bekerja, maka alurnya uangnya pun juga untuk yang jelek. Nah, itu satu. Yang kedua, wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki yang keji juga mendapatkan perempuan-perempuan yang keji. Jadi sama. Kalau tadi perempuan keji dapat laki, sekarang laki yang keji dapat perempuan yang keji juga. Cerminan diri ya Ustaz. Jadi kalau kita ingin dapat yang baik, ya kita baikin dulu. Nah, kalau yang ketiga lagi ya Kak, di sini disebutkan lagi wat thayyibatu lil thayyibat. Ya, sedangkan perempuan-perempuan yang baik, yang taat, maka akan mendapatkan laki-laki yang taat pula. Jadi kalau kita ingin mendapatkan laki-laki yang taat dulu kita perbaiki diri kita. Mungkin sholat kita, awal waktu apa tidak, mungkin puasa kita untuk mendekat kepada Allah, mungkin tahajud kita ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya jodoh yang datang kepada kita itu juga orang-orang yang baik. Karena apa? Jodoh, kematian itu semua sudah Allah takdirkan ketika umur berapa? Dalam kandungan 4 bulan 10 hari. Dan itu pasti. Ya, maka dilanjutkan lagi yang ketiga di sini, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Begitu pula di sini diterangkan adalah perempuan-perempuan yang baik tadi udah ya, laki-laki yang baik juga akan ketemu perempuan-perempuan yang baik. Insya Allah, yakin sama Allah, apapun yang sudah Allah takdirkan kepada kita, manusia hanya merencanakan, ya Kak ya. Manusia merencanakan, ya Allah, di umurku sekarang ini yang sudah 25, semoga Allah turunkan jodohnya. Insya Allah, dengan cara bagaimana kita harus mendekatkan diri kepada Allah.
Itu nanti ya, lanjutannya dulu lagi. Kalau kita sudah dipasang-pasangkan oleh Allah, ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik. Maka di dalam ayat ini mereka-mereka itu akan dibersihkan oleh Allah, ya, yang tidak baik-baik. Semua yang tidak baik-baik itu akan terjawab dengan perilaku kita. Nggak usah pakai ngomong, aku ini loh baik, ini loh aku sholatnya. Nggak perlu. Tinggal dilakukan saja. Lakukan aja. Kalau kita memang orang baik, berarti apa yang dilakukan? Orang baik itu berarti kan, ya, ketaatannya dengan Allah. Kenapa Kak? Di sini disebutkan lagi, kalau orang baik itu fadilahnya dapat 2, yaitu maghfirah, mendapatkan ampunan Allah. Nggak usah pakai diworo-woro ke yang lain. Insya Allah, ya Allah, di umurku yang 25 ini, aku tak menjadi baik. Insya Allah kalau mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah akan ngasih ampunan. Yang kedua, warizqun karim, diberi rezeki yang sangat mulia. Apa itu? Surga. Masya Allah. Maka Kak, untuk mendapatkan ampunan dan untuk mendapatkan rezeki yaitu surga, kita harus beramal soleh supaya datangnya jodoh kita juga seimbang dengan kita. Berarti kita harus memantaskan diri ya. itu. Oke. Bagaimana kita cara memantaskan diri untuk mendapatkan yang emang pantas juga untuk diri kita, gitu ya, Om ya. Oke, selanjutnya apa nih? Sebelum ke memantaskan diri, apa yang harus kita lakukan? Kita buka lagi ayatnya, yang semua itu akan berpasang-pasangan. Boleh dibuka di surat 33 Kak, Al-Ahzab. Ayat 35. Ya, monggo ketemu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Mahamnya ya. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Ini sudah berbentuk, tadi kan masih global ya Kak ya. Orang baik dapat orang baik ya. Nek orang kecil dapat orang kecil. Kalau ini sudah berbentuk amalannya. Dan nanti bentuk amalan rinciannya ada lagi. Nah ini kita simak dulu yang ini ya Kak ya, bahwa nanti Allah akan ngasih ampunan dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar sama kayak yang tadi. Mari kita simak di dalam surat 33, yaitu Al-Ahzab ayat yang ke-35. Yang namanya pasangan baik inilah. Kalau masih bayangan, kita yang melakukan. Dan Allah bayangannya nanti Allah turunkan. Mari kita simak yang pertama. Allah sebutkan ini sesungguhnya ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimat. Yang nomor 1 Allah menyebutkan sesungguhnya laki-laki yang dan perempuan muslim itu pasti berpasangan. Laki itu dapatnya wanita muslim, muslimah berarti kan. Itu berarti sudah Allah jodohkan. Kalau dia baik, dapatnya baik. Yang kedua, Allah sebutkan lagi wal mu'minina wal mu'minat, gitu kan? Di sini disebutkan laki-laki dan perempuan yang mukmin. Ya, maksudnya mukmin itu beriman. Pasti dia akan berpasangan dengan orang-orang yang beriman juga. Maka karena ini nilainya berpasangan, berarti kalau aku saat ini belum beriman, ya harus beriman kalau ingin dapat orang beriman. Yang ketiganya lagi wal musaddiqina wal musaddiqat. Laki-laki yang bersedekah juga nanti pasangannya juga orang-orang yang perempuan yang bersedekah. Gimana caranya? Saat ini berarti kita juga harus memulai dulu untuk bersedekah. Apa artinya bersedekah? Itu berbuat baik. Apapun bentuknya, di dalam rumah tangga, wanita itu di mata Allah dinilai sedekah, merawat anaknya, pasangannya, semuanya dinilai oleh Allah sedekah. Itu termasuk bagi kita. Kalau kita ingin menunggu berarti itu juga harus dilakukan. Jangan pelit tenaga. Kalau di rumah dengan orang tua, bantulah orang tua.
supaya jodohnya nanti ringan untuk bersedekah juga. Itu tiga ada ya. Sepertinya terlewat Ustazah. Ada. Itu udah wal mutasadikin. Yang ketiga wal qanitin. Qanitin taat ya. Yang taat. Masih ada yang di atasnya, masih ada banyak ternyata. Oh iya, saya ulangi dulu ya. Bahwa pasangan itu muslimina wal muslimat, ya, laki muslim dapat perempuan muslim. Yang kedua mukminina wal mukminat, laki-laki yang beriman pada Allah dan perempuan beriman pada Allah. Qanitina dan qanitat, ya. Yang ketiga itu laki-laki yang taat ketemu wanita juga yang taat. Ya, taat itu artinya menjalankan perintah-perintahnya. Baru yang keempat ya Kak ya, shodiqina wa shodiqat, orang-orang yang bersedekah ketemu pasangannya juga orang-orang yang bersedekah yang benar dulu ya. Benar ini dalam rangka untuk melakukan shodiqun shodiqat, untuk melakukan kebenaran-kebenaran apapun bentuknya. Baru yang kelima ya, sabirina wa sabira, orang kita sabar dulu, nanti insya Allah pasangannya juga ada orang-orang yang sabar. Tapi kalau kita nggak sabar, maka pasangannya pun nanti sama. Baru yang keenam, khashiina wal khashi, ya, wal khashiina wal khashiat, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam hal apa? Dalam hal menjalankan apapun aktivitasnya. Khusyuk itu termasuk perhatian tentang sholat, perhatian tentang keluarga. Kalau sholatnya khusyuk, insya Allah dalam hal aktivitas yang lain juga akan mempengaruhi. Khusyuk memang susah, cuman Allah menerangkan khusyuk memang susah, maka upayakan awal waktu kalau sholat itu lebih utama. Ya. Lanjut, masih ada ya Kak ya? Baru itu wal musaddiqina wal musaddiqat, orang-orang yang ini penekatannya. Kalau tadi itu adalah baik, kalau di sini orang-orang yang bersedekah dalam rangka untuk kebaikan-kebaikan kita. Sedekah di sini tuh bisa tenaga Kak. Apapun yang kita lakukan tenaga untuk kebaikan-kebaikan itu insya Allah. Jadi sedekah itu tidak hanya dalam bentuk material ya, bisa bentuk waktu, termasuk ilmu kayak gini. Ini termasuk sedekah. Nanti kalau audien di sini atau mungkin saudara-saudara filah kita di sini menyebarkan pada yang lain, itu juga termasuk amal jariahnya juga, termasuk kebaikannya juga di sini. Setelah itu was-shaimina was-shaimat, orang-orang yang berpuasa, laki-laki puasa, insya Allah pasangannya juga berpuasa, insya Allah, walaupun kadang tergantung kesehatan ya. Kalau sudah umur kadang puasa itu juga berat, tapi kalau masih muda puasa berat itu karena makanannya tertidur dengan makanan-makanan. Berikutnya lagi wal hafidina, benar ya di sini ya, wal hafidina furujahum wal hafidhat. Itu yang berikutnya lagi di sini adalah orang-orang yang terhormat, memelihara kehormatannya insya Allah. Gak pernah pacaran, gak pernah itu, insya Allah akan takdirkan pasangannya juga sama. Tapi kalau orang-orang yang suka pacaran, nanti juga takdirnya juga orang-orang yang pacaran. Karena selama ini kalau Ustazah amati, orang yang berpacaran ternyata belum nyampe ke pelaminan. Iya. Udah kayak gadai motor saja, mungkin udah 7 tahun pacaran tapi nggak nikah-nikah, ada yang 10 tahun pacaran tapi nggak nikah-nikah. Ternyata pasangannya nggak menjaga jodoh orang lain. Iya betul. Ya itu ya, jadi orang terhormat insya Allah akan mendapatkan orang laki-laki yang terhormat juga. Begitu pula di sini disebutkan Allah wa dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Orang-orang yang banyak ingat Allah, juga pasangannya juga sama nanti, tergantung kita. Maka kalau kita saat ini masih bujang, entah laki entah perempuan, yuk pantaskan diri kita untuk melakukan amalan kebaikan yang itu nilainya muaranya langsung ke Allah, karena yang menentukan jodoh adalah Allah. Kalau sudah itu semuanya dilakukan tadi, ya semuanya sudah dijalankan, maka Allah akan memberikan balasannya. Ada 2 balasannya kan? Lahum maghfirah, dia akan mendapatkan ampunan Allah. Kalau orang sudah mendapatkan ampunan Allah kan, doanya ijabah. Makanya kita di sini untuk pengen mendapatkan ampunan Allah, ayo amalkan apa amalannya. Yang kedua, ajrun azim, mendapatkan pahala yang sangat besar yaitu surga.
Oke, sekarang ngerucut, sekarang solusi. Oke. Karena tadi kan mukmin, muslim, taat, gitu kan pasangannya. Terus apa solusinya? Bentuk real amalannya. Selama menanti bertahun-tahun ya Allah, ya, karena nyuwun sewu Rasulullah itu nikah umur berapa kan? Umur 25 ya. Ketemu Khadijah. Khadijah usia berapa kan? 40. Itu nggak jadi masalah. Kalau kan sekarang jadi masalah. Tapi kalau sekarang ada yang nyebut umur tuh hanyalah angka. Iya. Jadi mau muda mau tua gitu ya. Yang merasakan mudah matuanya di sini. Betul. Oke, maka apa yang harus kita lakukan untuk menanti jodoh itu, memantaskan diri supaya Allah yang janjikan tadi, nek muslim untuk muslim, taat untuk taat, yang ahli puasa untuk ahli puasa, sabar untuk sabar. Solusi ada di surat 35 ayat yang ke 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Terjemahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam terang-terangan, mereka itu mengharap perdagangan yang tidak akan rugi. Iya, kali ini kita menunggu dagangan kan. Kalau orang Jawa sampai laku, makanya kita di sini menunggu dagangan itu dengan apa? Karena tijaratan lan tabur, Allah akan membeli semua kebaikan hambaku, yaitu surga. Insya Allah supaya kita dimudahkan. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3. Ada 3 untuk menanti jodoh supaya jodoh kita nanti datang sesuai dengan apa yang kita harapkan. 1, di situ sebutkan ya Kak, di dalam surat Fatir ayat yang ke-29. 1 itu innal ladzina yatluna kitaballah. Banyak-banyak tadarus Al-Qur'an, minimal Al-Fatihah. Kalau orang sudah tadarus Al-Qur'an, maka doanya akan menjadi jabah. Padahal ada perintahnya itu Kak. Untuk membacanya baca doang loh Kak. Tidak ngerti maknanya. Hanya baca. Kenapa kok baca nilainya ibadah? Karena yang kita baca itu firman Allah. Langsung dari Allah. Boleh buka Kak surat 17 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra kitabaka kafa bi nafsik al-yawma 'alaika hasiba. Al-ayat terjemahkan. Ayat ke-14. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirinya. Iqra itu baca. Kalau disuruh baca, mah paham, nggak mah paham, ya baca aja. Maka untuk mengawali supaya doa-doa kita ijabah minimal itu Al-Fatihah. Waladdallin. Itu sebelum amin, mintalah sama Allah apa baru amin. Umumnya orang kan waladdallin amin. Tanpa memikirkan apa yang harus kita lakukan. Jadi kafa binafsik, sekali aja membaca maka manfaatnya udah nyampe akhirat. Ya, Masya Allah, makanya hanya sekali kan di dunia, fadilahnya, pahalanya udah nyampe akhirat. Itu Al-Quran. Jadi sambil menunggu jodoh, maka dekatkan diri kepada Allah. Karena Al-Quran itu firman-firman Allah. Insya Allah, Allah akan menjawab. Kok ternyata belum juga Allah muji kesabarannya, ya Allah, aku tuh sudah sabar, target saya ini mintalah sama Allah. Allah tidak akan tidur. Manusia yang Dan tidur. Allah kan memuji seseorang tergantung kemampuan hambanya yang Ya, betul. Nggak mungkin akan melewati dari batas sesuai dengan hambanya. Ada yang dikasih mulus, tapi di sisi lain pasti ada cobaan. Orang itu orang Sinawang, orang Jawa. Orang ini sana kok enak ya, sana kok enak ya, Kadang sana kok enak ya. hijau. Iya. Melihat yang lain, Yang lainnya kayaknya udah, kok susah banget. Iya, padahal belum tahu perjuangannya. Iya, betul. Syukuri aja ya saat ini ada. Oke. Tadi yang pertama ya. Yang kedua ya, sekarang ya, amalan untuk menanti jodoh yang kedua.
supaya Allah turunkan itu semua. Wa aqamus shalah, menegakkan sholat awal waktu. Kenapa? Karena sholat awal waktu itu dicintai Allah. As-salatu ala waqtiha. Sampai Rasulullah mengatakan, sahabatku, mau kutunjukkan amalan yang dicintai Allah itu apa? As-salatu ala waqtiha, salat awal waktu. Itu Masya Allah. Ayatnya ada bukan? Ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kalau memang ini isinya ayat ini, nek memang pingin kita dinaikkan derajatnya ke surga 5 waktu awal waktu. Tapi kalau memang nggak bisa, salatul wusta. Apa itu wusta? Pergantian malaikat. Malaikat siang mau diganti malam itu asar. Malaikat malam mau diganti siang itu subuh. Berarti sekali salat awal waktu 2 malaikat siang dan malam mencatat. Sore berarti siang malamnya ada. Subuh berarti siang malamnya ada, berarti sehari 4. Itu tidak boleh ditinggalkan, nggak boleh ditawar. Kalau ditawar surganya susah. Apalagi sholatnya waqumu sholatnya khusus itu susah. Yang 5 waktu berat boleh ditawar, asar subuh nggak boleh ditawar. Itu kalau kita ingin menanti jodoh dengan kekuatan sholat awal waktu, doanya ijabah. Yang terakhir, ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Penantian yang ketiga adalah banyak-banyak melakukan sedekah, baik susah atau baik senang, karena sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah. Sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah. Apalagi sedekah itu, insya Allah Allah akan ganti semua kebaikan-kebaikannya. Bentuk sedekah berbuat baik tadi ya, mau apapun bentuknya. Boleh buka ayat, kalau sedekah itu fadilahnya dihapuskannya dosa dan diganti oleh Allah lebih besar lagi. Surah 29 Al-Ankabut ayat yang ke-7. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiru 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Ayat ini menekankan walladzina amanu, orang-orang yang beriman, berarti yakin kan adanya Allah, takdirnya Allah. Wa amilus shalihat, dan dia melakukan kebaikan. 2 fadilahnya, 1 dihapus segala dosa, dan 2 diganti lebih besar. Jadi kita mintalah sama Allah, jodoh itu rezeki, kematian juga takdirnya. Maka tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali Allah itu sendiri. Oke, berarti bagaimana kita memantaskan diri itu yang niatnya untuk Allah yang Allah saja, juga, bukan untuk jodoh gitu ya. Karena kita tidak tahu ya datang ke kita ini pernikahan atau kematian. Iya, kita tidak Ya. tahu. Jadi sahabat kelas kalian yang sedang menanti jodoh gitu ya, bagaimana kita salah satu caranya yaitu dengan memantaskan diri. Iya. Dan kita berusaha untuk meniatkannya hanya untuk Allah. Dengan cara tadi, Ya. 3, banyak tadarus Al-Quran, karena Al-Quran firman Allah. Sholat itu juga perintah wajib Allah, karena sholatnya baik-baik semuanya. Baru yang ketiganya adalah bersedekah. Menolak balak. Iya, bisa berbentuk apa saja ya teman-teman gitu ya. Bisa berbentuk material gitu ya, kita atau berbagi ilmu gitu ya, atau mungkin yang lebih mudah adalah dengan senyum ya Ustazah ya. Senyum adalah sedekah yang paling mudah. Semoga biwazika sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Kebanyakan senyum adalah Oke, jadi kita senyum ada batasnya juga di Ya, sini iya. ya, jangan terlalu banyak senyum. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba lagi main HP ketawa ketawa sendiri sendiri gitu itu ya. berbahaya. Kalau ada temennya diajaklah ketawa Ah, temennya gitu ya, jangan hanya sendiri. Tapi- Oke, ada lagi saja yang mau Cukup, disampaikan? ya. Oke, cukup. Ya, mungkin itu ya teman-teman terkait dengan bagaimana cara menanti jodoh. Semoga sahabat filah sekalian yang sedang menanti jodoh, Allah segerakan dipertemukan dengan jodoh, waktu dan tempat yang tepat gitu ya.
dan semoga kita dapat mengamalkan ini dan bisa Amin. selalu memantaskan diri hanya untuk Amin, amin, amin. Semoga yang belum punya jodoh dimudahkan oleh Allah. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Umi Ya, sama-sama. atas live problems pada kali Ya. ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.